Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang soleh, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya hingga saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dan banyak kenikmatan, dan nikmat yang paling besar ditetapkan iman dan takwa di dalam diri kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh, alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang pertama anak-anak Ustadz di kelas 5 tahun ajaran 2021-2022. Sekarang kita masih dalam keadaan pandemi sehingga kegiatan pembelajaran melalui video presentasi. Anak-anakku yang soleh, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Masih dengan Ustadz pada tahun pelajaran baru ini, yaitu dengan Ustadz Ali Ridho yang mengampu mata pelajaran PAI. Baiklah anak-anakku, di kelas 5 pada bab pertama ini kita akan mempelajari surah At-Tin. Ya, bagi anak-anakku yang sudah punya bukunya, silahkan untuk dilihat. Di bukunya juga sama dengan slide yang Ustadz buat, tidak ada perbedaan, sehingga anak-anakku bagi yang tidak punya buku atau yang belum mengambil, mungkin ini sama dengan buku yang anak-anakku dapatkan nantinya. Baiklah, pada pelajaran pertama bab 1 ini kita akan mempelajari surah At-Tin. Dan tujuan pembelajarannya ialah setelah mempelajari bab ini, anak-anakku diharapkan dapat membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, nanti anak-anakku terbiasa membaca Al-Quran, tidak hanya surah At-Tin saja, akan tetapi semua surah yang ada dalam Al-Quran sudah kita baca, ya. Mulai dari surah Al-Fatihah, surah pertama itu kita membacanya, sampai terakhir surah An-Nas. Ya, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup kita. Dan nanti tidak hanya sekedar membaca Al-Qurannya, kalau bisa artinya, maknanya apa juga bisa dibaca, karena banyak sekali sekarang sudah Al-Quran beserta terjemahannya. Itu yang pertama, anak-anakku, tujuan dari pembelajaran ini ialah membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Yang B, membaca surah At-Tin dan surah Al-Ma'un dengan tartil. Nah, ini ada surah At-Tin dan surah Al-Ma'un nih, ya. Nanti surah Al-Ma'unnya akan kita bahas di semester 2 insyaallah. Untuk yang semester pertama ini kita akan membahas surah At-Tin. Kemudian yang C, anak-anakku bisa menjelaskan makna surah At-Tin dan surah Al-Ma'un dengan baik dan tartil. Ya, bisa menjelaskan maknanya. Ketika nanti kita sudah belajar, anak-anakku paham dan ditanya oleh Ustadz, maka anak-anakku bisa menjelaskan makna surah At-Tin, ya, dan artinya juga, kemudian penjelasan dari arti juga, ya, bisa dimengerti.
Kemudian yang D, menulis kalimat-kalimat dalam surah At-Tin dan Al-Ma'un dengan benar. Nanti ada praktek kita menulis ayat-ayat surah At-Tin ya. Dan ini tidak tidak ada metode khusus bagi ustadz. Anak-anakku bisa terserah mau belajarnya pakai metode apa, cuman bagi ustadz kalau anak-anakku bisa mengikuti dari bentuk huruf yang ada dalam ayat tersebut, maka itu sudah merupakan latihan untuk belajar menulis ya. Kemudian yang E, hafal surah At-Tin dan surah Al-Ma'un. Insya Allah Ustadz yakin kalian sudah hafal ya. Di kelas 5 ini kalian sudah hafal semua itu surah At-Tin dan Al-Ma'un, karena sudah sering dibaca dalam sholat. Bisa sudah kita berjamaah itu sering mendengar bacaan surah At-Tin dan Al-Ma'un yang dibaca oleh imam. Bahkan kalau kita sholat sendirian pun biasanya membaca surah-surah pendek itu. Kemudian yang F, memiliki sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna surah At-Tin dan surah Al-Ma'un. Jadi anak-anakku nanti setelah belajar bab ini memiliki sikap kerjasama dan peduli. Baiklah, untuk mengawali pembahasan surah At-Tin ini ada sebuah muqaddimah atau awalan ya. Ustadz bacakan. Uqban bin Amir meriwayatkan bahwa pada suatu pagi Rasulullah SAW mendatangi para sahabat di Sufah. Sufah adalah asrama di samping Masjid Nabawi di Madinah yang menampung sekitar 400 orang sahabat. Mereka yang tinggal di Sufah adalah para sahabat yang ekonominya kurang mampu, umumnya dari kalangan muhajirin ya. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Pagi itu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang setiap pagi ingin pergi ke Butan atau Akik? Itu sebutan dari pasar hewan di Madinah ya, untuk mengambil seekor atau 2 ekor unta gemuk dengan tidak berdosa dan tidak pula memutuskan silaturahmi. Maksudnya unta itu sah menjadi pemiliknya, bukan hasil mencuri atau menipu sehingga berdosa dan membuat perselisihan. Tawaran Rasul itu sangat menarik karena seekor unta harganya 20 juta. Bisa dihitung berapa kekayaan seseorang jika setiap hari hartanya bertambah 1 atau 2 ekor unta. Oleh karena itu, para sahabat menjawab, kami mau, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidakkah salah seorang di antara kalian pagi-pagi berangkat ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitab Allah? Hal itu lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik baginya daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 ekor unta. Begitu terus perbandingannya jumlah ayat dengan jumlah unta. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini anak-anakku, Rasulullah menjelaskan ya, ini perumpamaan seseorang yang pagi-pagi ini ya berangkat ke masjid, kemudian mempelajari 2 ayat dari kitab Allah, mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitab Allah. Hal itu lebih baik daripada 2 ekor unta ya. 3 ayat lebih baik baginya daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 ekor unta.
dan seterusnya seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa kekayaan dunia seperti memiliki 1 ekor unta, ya, itu tidak lebih baik daripada kita membaca 1 ayat Al-Quran. Nah, itu kalau kebalikannya. Penjelasannya seperti ini. 1 ayat Al-Quran kita pelajari itu lebih baik daripada 1 ekor unta. Padahal kalau kita lihat 1 unta sekarang sudah harganya berapa, ya, sudah mahal, ya kan, puluhan juta. Anggap aja 20 juta di situ tadi, ya, di atas diterangkan 20 juta. Tapi mempelajari ayat Allah, ayat Al-Quran, itu 1 ayat lebih baik daripada unta itu. 2 ayat kita pelajari, kita baca, kita tahu artinya, terus maksudnya apa, ya, itu lebih baik dari unta. 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat Al-Quran lebih baik daripada 4 ekor unta. Seterusnya seperti itu. Kalau kita mempelajari 10 ayat, maka lebih baik daripada 10 unta. Nah, ini menandakan bahwa dunia itu tidak sebaik untuk akhirat nanti, ya. Makanya pernah dikatakan juga bahwa dunia ini, ya, remeh, maksudnya itu tidak lebih baik daripada sayap seekor nyamuk. Nah, makanya kehidupan akhirat lebih baik, ya, daripada kehidupan dunia ini. Harus kita kejar amal-amal ibadah untuk kehidupan kelak nanti di akhirat, supaya kita banyak amal kebaikannya dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memasuki pada materi. Bismillahirrahmanirrahim. A. Bacalah dan hafalkanlah. Mari anak-anakku kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, di bawahnya itu ada tugas. Bacalah ayat-ayat surah At-Tin dengan baik sesuai dengan hukum tajwid dan makhraj atau tempat keluar hurufnya. Yang kedua, hafalkan surah At-Tin sehingga benar-benar hafal dan dengan lancar. Ya, nanti insyaallah anak-anakku Ustadz minta untuk menyetor hafalan surah At-Tin, ya. Menyetor hafalan surah At-Tin. Di video, ya. Bukan di voice note tapi di
di video. Pada saat hafalan itu di video kemudian dikirim. Berikutnya adalah mufradat ayat. Terjemahannya ini ya. Terjemahan per katanya. Bisa dilihat di situ ada watini wazait. Watini itu demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, waturi sinin demi gunung Sinai, wahadza dan ini, baladil amin negeri yang aman. Laqad sungguh, khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia fi dalam ahsani taqwim bentuk sebaik-baiknya. Tsumma kemudian radadnahu kami mengembalikan asfala safilin tempat yang serendah-rendahnya, illa kecuali alladzina amanu orang-orang yang beriman, wa amilus solihati orang-orang yang beramal soleh. Selanjutnya mufradat ayatnya, falahum bagi mereka ajrun pahala, ghairu mamnun tidak ada putus-putusnya, fama yukadzibuka maka apa yang menyebabkan mereka ba'du setelah itu biddin hari pembalasan. Alaysa bukankah bi ahkamil hakimin hakim yang adil, bukankah Allah maksudnya hakim yang adil. Ya anak-anakku, itu adalah terjemahan mufradat ayat. Nanti di materi berikutnya itu ada terjemahan secara utuhnya ya. Ini secara per kosakatanya. Ya anak-anakku sekalian, untuk tugasnya sesuai yang di buku ini nanti menghafalnya yang di video, kemudian juga ada menulis nanti ya. Nanti insya Allah Ustadz sampaikan kapan waktunya akan disetorkan. Nanti menulisnya ada di buku tulis. Baiklah anak-anakku, mungkin pada video presentasi yang pertama ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan baca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.